Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi dzin ni'amil wasi'atil ghazirati wal hikamil bahiratil katsirati summa salatu ma'a salamin daimi ala rasulil qurasyil khatami wa ala alihi wa sahbihi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Alhamdulillah, tiada hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan salah satu di antara perintahnya, yaitu menuntut ilmu, sekaligus juga mempelajari Al-Quran. Kemudian tidak lupa kita senantiasa mengucapkan salawat serta salam pada Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah yang mengajarkan kita tentang Al-Quran, dan Rasulullah juga bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian, sebaik-baik dari manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya dan mengajarkannya. Oleh karenanya, alhamdulillah, antum jauh-jauh dari rumah, ya, melangkahkan kaki dan menyediakan tempat juga untuk menuntut ilmu Al-Quran. Insya Allah, Allah akan berikan kita sakinah, ya, dan memberikan kita rahmah, sebagaimana yang dalam hadis, ghasyiyat humur rahmah, ya, barang siapa yang berkumpul di suatu majelis yang membahas tentang Al-Quran, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, barang siapa yang berkumpul untuk mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mempelajarinya, illa nazalat alaihimus sakinah, pasti Allah akan menurunkan sakinah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan melebarkan ar-rahmah, rahmatnya Allah SWT, dan malaikat mengepakkan sayapnya untuk melindungi orang-orang yang di dalamnya lagi belajar Al-Quran. Insya Allah. Jadi insya Allah niat antum di sini sangat mulia sekali, dan Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semuanya. Amin ya Allah. Melanjutkan yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu dari surat Al-Fatihah kemudian ke surat Al-Baqarah, ya. Kemarin sudah sampai ayat yang ke-3. Taib. Barakallahu fikum. Sebelum kita lanjut ke ayat yang ke-4 dan seterusnya, mungkin kita baca bareng-bareng dulu, ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Baqarah ayat yang ke-3. Taib. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kemudian surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Baik, barakallahu fikum. Kemarin di surat Al-Baqarah kita sudah beberapa mempelajari tentang yang pertama huruf yang biasanya di awal surat, yaitu namanya huruf apa kemarin? Huruf muqatta'ah. Nah, jadi huruf di awal-awal surat biasanya seperti alif lam mim, ha mim, alif lam ra, itu adalah namanya huruf muqatta'ah, ya, di mana makna dari huruf muqatta'ah tersebut hanya Allah yang tahu maknanya. Baik. Kemudian kita juga kemarin sudah membahas tentang dzalikal kitabu la raiba fih, ya. Di atas la raiba fih di situ ada 2.3, yaitu namanya kemarin waqaf mu'anaqah, ya. Waqaf mu'anaqah yang berarti apa? Berhenti di salah satu. Nah, berhenti pada salah satu tempat, berhenti pada salah satu waqaf. Ketika kita memilih waqaf yang pertama, berarti waqaf yang kedua lanjut. Ketika kita milih waqaf yang kedua, berarti waqaf pertama harus lanjut. Atau juga dibolehkan untuk dua-duanya, lanjut dua-duanya. Sebagaimana yang dibaca oleh kemarin, yaitu Syekh Syuraim, ya, Imam Masjidil Haram, bacaannya seperti ini. Baik, antum bisa dengarkan. Imam Masjidil Haram, Syekh Sa'ud Asy-Syuraim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, beliau membaca secara langsung, ya, tanpa berhenti, dan itu boleh, ya. Yang tidak boleh adalah ketika berhenti dua-duanya, ya, itu tidak boleh. Baik, kemudian kemarin kita sudah membahas juga tentang ayat yang ketiga, ya, yaitu kebanyakan yang kurang tepat adalah rozaq, ya, ketika kita membacanya, yaitu bukan rozaqnahum. Jadi ketika kita memantulkan, karena qaf itu memiliki sifat qalqalah, ya, sifat pantulan, maka kita tidak memantulkannya ke arah fathah, ya, ke arah huruf hidup, ya, tapi kita tetap memantulkannya dengan cara yang istilahnya itu tetap jelas, ya, tapi tidak ke arah fathah, ya. Berikut dicontohkan dari Syekh Syuraim, ya. Coba antum dengarkan. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum, gitu aja, ya. Razaqnahum yunfiqun. Q-nya itu wajar, gitu, ya, tidak q, gitu, ya. Kita tambah hamzah. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum razaqnahum, ya. Syekh Syuraim tidak razaqnahum, tapi razaqnahum, gitu. Kita dengarkan sekali lagi. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik, seperti itu, ya. Kalau yang lain apa sama tuh? Iya, sama. Ana dengar dari Syekh Abdullah Al-Juhani juga sama. Baik.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Razaqna, ya, razaqna. Jadi ketika memantulkan langsung ke huruf nunnya, ya, seperti itu. Taib, barakallahu fikum. Kemudian kita akan lanjutkan ke ayat yang keempat, ya. Taib. Ana bacakan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik. Satu ayat dulu apa langsung ke ayat yang kelima? Apa dulu? Satu-satu dulu. Satu-satu dulu, ya. Baik. Sekarang coba ditirukan, ya. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Ya, silakan. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. Baik. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, insya Allah ini lebih bagus dari yang minggu lalu, ya. Taib. Namun yang perlu diperhatikan adalah tetap yaitu yu'minuna, ya, yaitu huruf hamzah. Tidak melebihkan ke arah huruf ain, ya. Ketika ada hamzah sukun, maka tetap huruf hamzah. Walladzina yu'minuna. Taib. Kemudian yang di sini agak berbeda, ya, agak beda-beda adalah ketika kita memanjangkan bima. Nah, itu, ya, bima. Nah, itu namanya adalah mad apa? Mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz dan mad wajib memang apa? Beda tipis, ya. Mad jaiz dan mad wajib. Mad jaiz itu ketika bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ya. Kalau mad wajib di kalimat yang sama. Nah, cara membacanya mad jaiz itu dari 4 harokat, ya. Mad jaiz munfasil 4 harokat. Jadi 4 harokat sampai 5 harokat, nggak terlalu panjang, ya. Tapi kalau mad wajib itu dari 5 harokat sampai 6 harokat. Jadi lebih panjang mad wajib. Contohnya mad wajib adalah ulaika. Itu adalah mad wajib. Ya, Misalnya ketemu satu kata itu lebih panjang dari hamzah yang di lain kata. Betul. Nah, ciri-cirinya biasanya hamzah yang di lain kata itu ada tempatnya, ada alifnya biasanya. Nah, itu biasanya itu adalah mad jaiz, ya. Hamzah di lain kata itu biasanya hamzahnya ada alifnya. Adapun hamzah yang yang satu kata, karena kan banyak, ya, yang belum tahu tentang bahasa Arab, jadi belum bisa membedakan di lain kata itu apakah
berdekatan atau berjauhan gitu ya, biasanya belum bisa. Nah, tapi jadi patokan, bisa jadi patokannya adalah hamzahnya itu ada alifnya ataukah tidak, biasanya gitu. Kalau kayak ulaika itu kan i-nya, hamzahnya di situ tidak ada alifnya ya, ulaika. Baik. Nah, cara membacanya pun nanti agak berbeda ya, lebih panjang mad wajib. Adapun para masyayikh itu biasanya memilih untuk tidak terlalu panjang ketika membaca mad jaiz ya. Jadi mad jaiz itu bisa 4 sampai 5 kan. Tapi kalau para masyayikh biasanya kebanyakannya milih 4 saja, nggak terlalu panjang. Bisa kita dengar dari Syekh Abdullah Al-Juhani. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Baik. Hampir mirip kayak yang satu alif aja, yang Iya betul. Kemudian tadi Syekh, apalagi Syekh Shuraim ya. Syekh Shuraim agak cepat. ألف والذين يؤمنون بما Nah, أنزل sama ya. إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك. Nah, agak panjang kan? Selama ini disapu rata sama. Gitu ya. Jadi apa namanya? Berbeda antara mad jaiz dan mad wajib. Ketika mad wajib, itu agak panjang. Ulaika gitu. Gitu ya. Maknanya beda enggak? Kenapa? Maknanya bisa beda atau bagaimana? Iya, karena kan mad atau panjang itu terdiri dari, kalau di bahasa Arab kan itu kan terdiri dari beberapa alif ya. Ketika kita bacanya 2 itu berarti kan ada 1 alif. Nah, 2 harokat ya. Kalau 4 harokat berarti tadi 1 alif ya. 1 alif berarti kalau 4 harokat 2 alif. 6 harokat berarti 3 alif. Nah, berarti semakin panjang kita memanjangkan, maka alifnya akan semakin bertambah, dan itu berpengaruh dari segi arti. Contohnya, gampangannya, misalkan kita mengucapkan Allahu ya, Allahu Akbar misalkan ya, Allahu Akbar. Itu kalau dari segi pengucapannya memang harus Allahu Akbar, alif yang pertama, alif pengucapan Allahu Akbar itu harus 1. Kalau 2 jadinya jadi berubah maknanya. Asalnya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Jadi fatal. Artinya jadi fatal nanti. Jadi panjang pendek atau panjang atau ditambah panjangnya itu benar-benar harus teliti ya. Jadi nggak bisa ditambahkan. Makanya yang qori yang nafasnya panjang-panjang ya, awalnya asalnya panjang biasa tapi dipanjangkan sekali, nah itu fatal sekali ya. Dari segi makna, penambahan alif yang begitu banyak sangat fatal, seperti itu. Baik, kemudian sama tadi, oh ya, tadi tentang perbedaan mad wajib dan mad jaiz. Baik, jadi antum bisa tadi ya, bisa sama seperti Syekh ya, yaitu 2 ya, 2 atau 4 atau 5 ya. Paling panjang mad jaiz itu 5. Adapun mad wajib ya, mad wajib ini baru agak panjang ya, yaitu mutlak dari 5 sampai 6. Tidak bisa kurang dari situ. Taib. Kemudian tadi udah bareng-bareng ya tadi. Sudah. Nah, taib, sekarang silakan satu-satu dari Pak Hidayat, fadhol.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Masya Allah, barakallahu fiik. Pak Hidayat, khoknya bagus, qafnya juga bagus, barakallahu fiik, dipertahankan. Cuman tadi dari ta'awudnya aja ya yang agak itu, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir. Ketika kita dari syai ke to, nah itu kalau bisa nggak ada jeda, syaiton langsung gitu ya, syaitonir rajim gitu. Coba ulangi, a'udzubillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Nah, barakallahu fiik ya, barakallahu. Udah. Kemudian berikutnya, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما panjangan ya? nggak apa-apa. Pokoknya maksimal 5. Nah, jadi kalau contoh dari saya tadi 2 ya, 2, 4 sampai 5. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. Tayyib, barakallahu fiik. Berarti alhamdulillah zanya sudah bagus, udah mulai terlatih zanya, tinggal dikonsistenkan gitu. Za, kemudian ta'awudnya tadi ya, ta'awudnya saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba diulangi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik. Kemudian selanjutnya yaitu huruf kha ya. Min qablika wa bil akhir. Nah, jadi kha-nya itu memang tidak halus ya seperti ha, tapi ada getaran dari tenggorokan, tapi tidak berlebihan ya. Tidak wabil akhi, enggak berlebihan khi gitu, enggak. Tapi biasa ya, wabil akhi, nah gitu ya. Ya, kalau ana dengar dari orang yang biasa pakai logat Jawa yang biasanya haknya itu masih belum jernih, nah itu itu justru kho-nya pas. Kalau pas haknya itu masih ada logat-logat Jawanya biasanya misalnya gitu. Nah itu justru kalau kho itu benar itu. Nah, kho-nya pas gitu. Nah, tapi kalau kho-nya, nah itu kho-nya jangan terlalu kalau kho khi khubah, nah, kan kalau terlalu tebel itu maka kurang pas, jadi pertengahan aja, sedang. Kho khi khubah, bah, taib gitu ya. Kemudian udah itu aja insyaallah, Pak Tio, huruf kho aja ya. Taib. Kemudian berikutnya, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, insyaallah, barakallahu fiik. Pak Ardi, zanya sudah bagus. Kemudian zanya juga, kho-nya juga tadi sudah pas, barakallahu fiik. Tinggal huruf q-nya. Nah, huruf q saja. Yuqinun, nah itu kalau kaf kan agak tengah ya, seperti yang udah kita lihat kemarin di poster makharijul huruf ya. Tadi
masih seperti huruf kaf. Nah, coba agak dimundurkan, masuk ke huruf qafnya. Nah, gitu ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Baik, coba. Nanti akan lebih kerasa antara huruf qaf, perbedaan huruf qaf sama huruf kaf. Kaf agak maju dikit, lidah bagian atasnya. Kalau qaf agak ke dalam. Baik, barakallahu fiik. Kemudian Pak Eko, silakan. Coba diulangi ta'awudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, sebentar. Za-nya lebih ditipiskan ya, Pak. A'udzu zu. Nah, coba. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, za-nya sudah mulai bagus. Kemudian yang kedua, sya. Nah, syaiton. Jadi bentar. Mungkin banyak. Oh, ini ya. Jadi tulisan a'udzu seperti ini ya. Terakhir lihat tulisan a'udzubillahi minasyaitonirrajim kapan? Dalam pengucapan aja ya. Gimana ya? Biar tahu apa namanya tulisannya dan hurufnya. Baik. Nah, yang biasa PR ini ya. Za. Ya. Kemudian ini juga biasanya untuk pelajaran lafdzul jalalah, pengucapan lafdzul jalalah biasanya kan terutama anak-anak ya yang masih mengucapkan lafadz Allah itu di segala tempat udah. Nah, ini bisa jadi contoh tentang kalau lafdzul jalalah dibaca tipis billahi. Nah, billahi. Jadi bukan dibaca billahi gitu ya, tapi billahi. Ini contohnya sama kayak bismillah ya. Minasya. Nah, ini huruf shin ya. Kalau jadinya huruf sin, nah nanti beda, nanti artinya akan berbeda. Ini kan jelas ya. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan ya, syaitan yang terkutuk. Nah, ini juga sama ini. Kebanyakan salah fatalnya adalah di sini. Biasanya bapak ibu-ibu tuh kesalahannya di sini biasanya syaitonir rahim. Nah, malah hilang ini beda huruf, malah syaitan yang maha penyayang malah. Waduh, bahaya ini ya. Beda huruf, beda arti. Nah, ini. A'udzubillahi minasyaitonir. Nah, ini ya, syai. Pakai ya. Nah, syaiton. Ada alhamdulillah sama alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah. Ah, itu juga sama itu. Kan alhamdulillah kan huruf H ya kan? Orang tua. Alhamdulillah. K juga ya malah. K malah diganti K ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Pas ya, yang paling penting adalah ini, sya, huruf sya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Baik. Fadal, ulangi. Nah, sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir Nah, masih kurang tebal dikit syanya. Sya. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. coba sendiri aja enggak apa-apa. Sya, coba. Sya. 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 Nah, kalau sa gimana sa? Sa. Sa ya. Sa. Kemudian kalau sya, Sya. nah, bagus, ada perbedaan dikit ya yang penting ya. Baik, coba ulangi sekali lagi. A'udzu A'udzu billahi
billahi minasyaitonir Baik, barakallahu fik. rajim. Nanti bisa di terus. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik. Alhamdulillah danya sudah bagus ya Pak ya. Kemudian yang masih PR adalah insya Allah ini hanya mendengungnya aja ya. Ketika mendengung unzila itu harus dibedakan ketika dia itu jelas ya. Kalau jelas dan mendengung itu berbeda. Kalau di Al-Qur'annya jenengan nunnya ada itunya, ada sukunnya? Ada ya? Saya enggak ada. Ada. Oh, enggak ada. Oh, nah ini juga karena memang beda cetakan nih. Ada yang kalau biasanya kalau cetakannya itu nunnya nggak ada sukunnya, biasanya itu dibaca mendengung. Ya, tapi kalau apa namanya ada sukunnya berarti dipukul rata semuanya. Nah, apa baik mendengung maupun apa jelas. Ya, tapi kalau misalkan ada yang tidak ada sukunnya berarti itu adalah dibaca mendengung. Baik. Kemudian lagi tadi coba yang terakhir Pak, wa ma unzila ulangi. Wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, huruf kha dan huruf qaf ya Pak. Wa bil khi coba Wa bil akhirati hum, sekali lagi. wa bil akhirati hum yuqinun. Baik, barakallahu fiik. Udah lebih bagus. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya lanjut ke ayat yang kelima ya. Ada yang mau ditanyakan dulu ayat yang keempat? Masih sulit dibedakan Gimana? yang tadi jais mufassil sama wajib tadi. Baik. Coba mungkin mendengarkan Syekh ini lebih mudah ya, sambil antum melihat mad jaiz dan mad wajib. Kalau mad jaiz itu yang ayat yang keempat nih. Kemudian mad wajibnya awal ayat yang kelima. Yang maksudnya cara kita tahu itu di lain kalimat sama di dalam kalimatnya. Oh gitu, dari segi tulisan ya. Baik. Kalau dari segi tulisan Gorengnya ambil. itu adalah misalkan nah biasanya kalau mad jaiz itu di lain kalimatnya ini adalah ditandai dengan hamzah yang ada alifnya ini biasanya. Entah itu hamzanya apa di bawah sini, alifnya di sini, atau alifnya di sini, hamzanya di bawah sini. Yang penting ada hamzanya, ya, ada tempatnya biasanya, seperti itu. Tapi kalau misalkan mad wajib, biasanya hamzanya di bawah gini dan tanpa alif, nggak ada alifnya di atas atau di bawahnya. Contoh, misalkan tadi situ nah di sini ulaika. Nah kalau hamzanya itu nggak ada alifnya, artinya dia berada dalam satu kata, dan itu yang dinamakan mad wajib. Contoh lain juga di surat An-Nasr, idza jaa. Nah, itu. Nah, ini kan hamzanya berada di bawah dan nggak ada alifnya. Jadi itu menandakan bahwasannya hamzanya ini berada dalam satu kata dengan ininya, dengan tanda panjangnya.
seperti ya. Dalam satu kata yang sama. Mm-mm. Dalam satu kata. Iya, dalam satu kata. Atas ini beda Kalau kata. yang ini ya betul. Ini namanya tadi berbeda kata. Kalau ini dalam satu kata. Ini mad jaiz ya. Mad jaiz. Kalau yang ini jadi mad wajib. Bentuknya selalu gitu sih. Gimana? Bentuknya selalu gitu ya. Bentuk yang mana? Polanya itu. Yang tadi ada hamzah tanpa alif dengan hamzahnya. Iya, biasanya gitu. Kalau yang benderanya agak panjang kan itu nggak ngaruh gitu. Oh ini ya? Iya, Oh itu enggak. nggak ngaruh. Bahkan kebanyakan Al-Quran juga menyamakan antara apa namanya tanda layarnya mad jaiz dan mad wajib sama semuanya rata-rata. Tapi juga ada yang Agak pendek gitu. mad jaiznya pendek, ada juga yang mad wajibnya beda sendiri. Nah, biasanya gini. Oh, Ada juga yang dibedakan gitu. Untuk membedakan mad wajib dan mad jaiz, tapi apa namanya kebanyakan menyamaratakan antara mad jaiz dan mad wajib. Seperti itu ya. Taib. Dari segi tulisan adalah seperti itu. Ini Panjang. Oh. sebenarnya memang nggak masuk dalam apa namanya kitab-kitab tajwid ya. Rata-rata kitab tajwid hanya mendefinisikan mad jaiz itu di lain kata, udah gitu aja. Mad wajib dalam satu kata. Nah, sedangkan kan banyak yang belum bisa membedakan gitu kan. Nah, antara satu kata dengan kata yang lain harus tahu dari segi suku kata bahasa Arab ya. Paham bahasa Arab baru tahu apa ini satu kata atau enggak gitu ya. ringan. Nah, makanya Ana pun sebelum mengajarkan mad jaiz dan mad wajib ke anak-anak SD pas itu ya di kelas 3 itu pastikan anak-anak kan Ustaz gimana cara membedakan antara ini. Akhirnya Ana sedikit riset gitu ya untuk membedakan antara hamzahnya mad jaiz dan mad wajib, ketemulah dari segi alif ternyata benar, dan rata-rata mad wajib itu tidak ada alifnya, kalau mad jaiz itu rata-rata ada alifnya. Seperti itu. Baik. Mat silah tuh. Gimana? Kalau mat silah. Mat silah. Kalau mat silah itu mat yang ada tanda ininya tapi enggak setelahnya bukan alif. Contohnya kayak bolina itu. Bacanya hampir sama ya. Iya. Kalau di sini ada tanda untuk alif. Gimana? Ada Tanda apa? kata panjang. Iya, sama. Jadi kan mat yang ada tanda apa ini? Tanda layarnya itu kan Ada tambahan lagi. yang gimana? Ula ikannya. Oh, ada Setelah fathah tegak. lamnya itu ada fathahnya panjang. Fathah. Fathah Oh, tegak. ini. Yang wajib. Ya kayak gitu. Oh, ini. Oh. Sebenarnya apa namanya? Hamzahnya ini hanya menunjukkan mat tabi'i aja. Kan sebenarnya kan mat wajib itu kan mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Nah, tambahan ininya itu Oh, itu hanya tambahan saja. Jadi aslinya itu ulaika gini aja sebenarnya, tapi ada tambahan ini menunjukkan kalau itu dibaca lebih panjang. Ya, seperti itu. Terus kalau yang kis yang dolin tadi berarti masuk ke mat yang dolin itu. Nah, itu kan berarti kan apa namanya? Do yang panjang ya. Iya. Do yang panjang kemudian bertemu dengan huruf lam. Ini beda Oh, beda. beda kasus lagi dengan mad jaiz dan mad wajib. Kalau mad jaiz dan mad wajib ini hanya berkaitan dengan bertemu hamzah saja. Nah, kalau yang selain itu udah mutlak minimal 5 harokat itu. Bolin nggak bisa, walau bolin nggak bisa. Dari Nggak. tanda benderanya itu. Betul. Ya. Seperti itu ya. Taib. Gimana? Yang mendengung tadi itu, Yang mana itu? yang tadi. Oh, unzila. Taib. Biasanya seperti unjila itu seperti kita biasa ngomong seperti NG begitu atau non apa? Gitu. Nah, itu mendengungnya seperti
wa bima gitu. Jadi bukan bima unzila, bukan n biasa. Kalau n biasa kan itu jelas nih. Kalau n biasa. Cuman kalau itu kayak iya benar kayak menggantung gitu. Unzila gitu. Baik. Baik, coba kita dengarkan lagi ya tentang bagaimana cara ucapan dari Imam Masjidil Haram. والذين يؤمنون بما أنزل Nah. إليك وما أنزل Nah, gitu. من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على Nah, kemudian mat wajibnya di situ beliau memanjangkan tidak sama seperti mat wajib mat jaiz tadi ya. Maka terlihat beda ya, sangat bisa dibedakan antara mat wajib dan mat jaiz. Tapi kemudian هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. baik, walaupun ritmenya Syekh Suraimin agak cepat, tapi ketika beliau bertemu dengan mat wajib, beliau tetap sesuai dengan kaidahnya, yaitu memanjangkan. Jadi seperti itu ya. Jadi yang bisa diambil adalah ritme kita cepat, tidak apa-apa, tapi harus tetap sesuai dengan kaidah tajwid dan tahsinnya. Baik. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke ayat yang kelima. Masih ada yang ditanyakan lagi? Ayat yang keempat? Sudah ya. Baik. Kemudian ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Baik, tafadhal. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, barakallahu fikum. Mat wajibnya sudah banyak yang paham ya, alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah mim ya, mim tasydid ya. Mim tasydid banyak yang masih agak berbeda-beda dalam penekanannya. Ketika kita berusaha untuk menekan huruf mim atau nun tasydid dan mim tasydid, maka kita bisa apa ya, menerka-nerka sendiri ya. Ketika kita sudah menekan ya, menekan agak lama dikit ya. Jadi nggak terlalu lama dan nggak terlalu cepat ya. Kalau terlalu cepat jadinya ulaika ala hudam mir rabbihim. Nah, itu ada tasdidnya tapi ditekannya agak ya kecepatan gitu ya. Dan jatuhnya mim tasdid itu sama kayak huruf tasdid yang lain ya. Huruf tasdid yang lain seperti wa yuqimunas shalah itu. Wa yuqimunas shalah. Nah, itu kan tasdid itu hanya ditekan sekedarnya aja, nggak wa yuqimunas shalah kan nggak gitu ya. Nah, kalau mim itu ditekan seperti itu, ditekan agak lama dikit ya. Coba kita dengar sekali lagi dari Syekh Shuraim. أولئك على هدى من ربهم. Hudam mir rabbihim. Jadi nggak langsung dilepas hudam mir rabbihim, tapi hudam mir rabbihim ada jeda sedikit ya, gitu ya. Taib. Coba silakan dibaca lagi bareng-bareng ya. Ya, 1, 2, wahid, itsna, tsalatsa. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Taib, barakallahu fiik. Lebih bagus. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga yaitu adalah huruf ain ya. Huruf ain. Huruf ain pada kata ala. Ulaika ala ya, huruf. Taib. Pengucapannya kita biasakan huruf a ya.
Jadi minimalnya ketika kita belum bisa huruf a, kita usahakan a ini harus beda dengan hamzah ya. Jadi kita mengucapkan huruf hamzah a, i, u, ba dengan a ada bedanya, insya Allah itu udah aman. Ya, pokoknya jangan sampai sama. Kalau masih sama atau mungkin kita rekam gitu ya, rekam suara kita huruf hamzah a, i, u, ba dengan huruf a, i, u, ba, minimal ada beda dikit gitu, insya Allah itu udah boleh ya, seperti itu. Ya, pokoknya jangan sampai kok masih a, i, u, ba sama aja kayak hamzah, berarti masih perlu dilatih lagi gitu ya. Hamzah sama alif sama. Kenapa? Hamzah sama alif Sama ya. Hanya saja alif itu kan ada yang dibaca untuk panjang, ada juga yang dibaca untuk harokat. Nah, kalau yang dibaca untuk harokat itu berarti hamzah. Alifnya itu berubah jadi hamzah. Tetapi kalau hanya untuk panjang saja berarti jadi alif. Seperti itu. Jadi alif sama hamzah itu ya tergantung harokatnya gitu. Kalau bisa dibaca berarti hamzah, kalau nggak dibaca atau buat panjang aja berarti namanya alif. Seperti itu. Istilahnya alif itu apa ya? Huruf hybrid lah gitu ya. Hybrid. Bisa jadi alif, bisa jadi hamzah gitu. Tapi tentu namanya berbeda ya antara alif yang ada hamzahnya seperti itu dengan alif yang hanya harokat saja, itu namanya berbeda ya. Contohnya alhamdu. Nah, itu kan alif yang dibaca hamzah, alhamdu. Nah, nanti namanya adalah hamzah wasol. Kalau yang atas, nah itu namanya hamzah qat'i. Ya. Biasanya gini. Kalau ada alif, ada apa? Ada tanda hamzahnya juga, namanya ini hamzah qat'i. Artinya apa? Qat'i itu artinya pasti. Hamzah yang dimanapun dia akan tetap dibaca. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir, ya, dia tetap dibaca. Contoh, misalkan ana tambahin wa, berarti kan a ini berada di tengah nih. Maka tetap dibaca nggak hamzahnya? Tetap wa a'udzu billahi, misalkan gitu ya. A-nya tetap dibaca. Tapi kalau ini alhamdulillah, nah ini hanya dibaca hamzah ketika di awal saja. Ketika anak kasih waw, maka hilang. Hamzahnya hilang, dia berubah jadi alif. Nah, ini namanya hamzah wasol. Kalau hamzah wasol apa? Hamzah wasol, hamzah yang dibaca sementara. Artinya dia dibaca hanya di awal saja. Kalau di awal, kalau dia di tengah, dia berubah jadi alif biasa, nggak dibaca bahkan. Tapi nggak pakai harokat ya? Betul, iya. Itu cara Seringan. menentukan dia fathah atau doma atau kasrah gimana sih? Wasal. Wasol harus kalau untuk dalam baca Al-Qur'an harus tasmi', harus diperdengarkan kepada yang sudah hafal Al-Qur'an supaya nanti pas gitu ya. Jadi harus tasmi', harus disimak sama orang yang sudah hafal supaya nanti pas gitu. Contohnya surat Al-Ahqaf ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Baik. Halaman berapa? Oh, ayat yang keempat. Halaman 502. Halaman 502.
Nah, kalau dalam Al-Quran biasanya hamzah wasol itu ditandain dengan hamzah yang atasnya ada seperti tanda huruf shad. Tambah. Nah, itu artinya wasol ya. Shad itu menandakan dia adalah wasol. Atau biasanya juga ada tanda gininya juga sama aja, yang menandakan kalau hamzahnya itu tidak dianggap. Sudah? Surat Al-Ahqaf. Ya, yang ketiga. Nah, ayat yang keempat. Oh iya. Nah, di situ ya. Fis samawat. Sudah ketemu? Sudah. Ayat Surat berapa? surat ke halaman 500. Oh, beda ya? Halaman itu Beda ya. Mana pun anak Quran anu ini. oh Quran Indonesia. Quran Indonesia. Tradisional. Nah, font. Ini ya. Samawati. Mana tadi? Nah, ini. Nah, itu ya. Itu kan fis samawati, kemudian ada hamzah wasol di situ. Yaitu nah hamzah wasol kemudian itu bacanya utuni atau ituni. Nah, itu kan harus ditalaki ya, betul, harus ditalkin, harus disimak dengan orang yang tahu supaya tahu, oh harusnya ini bacanya adalah ituni. Kalau waqaf baca ituni, kalau nyambung wasol dari fis samawati bacanya langsung fis samawati tuni. Nah, gitu. Jadi kan apa namanya, kalau misalkan kita belajar baca Al-Quran, maka saat kita melewati ayat-ayat seperti ini wajib untuk disimakkan kepada orang yang sudah hafal ya. Jadi huruf yang ketiga itu bukan patokan. Kenapa? Huruf yang ketiga bukan patokan. Iya, betul. Nah, Oh, ini berubah jadi ya maksudnya. Hamzahnya jadi ya. nah iya, betul. Karena itu kan hamzah bertemu dengan hamzah, itu kan berarti kan jadi dua. Nah, itu kan berarti sama kayak tanda panjang. Jadinya digabungkan. Itu sama kayak tadi apa namanya? Kata Allahu Akbar tadi yang dua kita baca panjang itu kan berarti kan sama aja kayak dua alif kan. Sama aja. Ini juga sama. Berarti dua alif, dua hamzah. Seperti itu. Kalau misalnya kita daripada salah, kita sambung aja nggak apa-apa. Kenapa? Ya. Daripada Ya, salah, kita boleh. sambung aja nggak Ya, apa-apa. boleh seperti itu. Aman. Cuma kalau di pertama Nah. surat ayat itu ya, harus ini pasalnya di pertama surat Di awal. ayat, Awal awal ayat ayat. itu. Itu Nah itu kalau sama makanya tadi apa namanya, kalau wasol di awal ayat berarti kalau mau cari aman ya disambung dari ayat sebelumnya. nggak apa-apa sebenarnya. boleh. Tapi kalau memang butuh ilmunya ya berarti harus disimakkan, atau kita alhamdulillah hari ini udah ada Al-Qur'an Al-Qur'an murattal dari HP kan, bisa dengerin syekhnya, oh gini bacanya oh gini gitu aja. Nah, sebenarnya kalau mau dibaca sendiri ya harus kenal bahasa Arabnya juga. Wah, itu kan agak lama lagi nanti kalau kenal bahasa Arabnya dulu. Wah, harus belajar bahasa Arabnya dulu, ini gimana ini? Apalagi ini Al-Qur'an adalah literatur bahasa Arab tertinggi. Artinya rujukan semua ulama bahasa Arab adalah Al-Qur'an. Jadi semua ulama bahasa Arab itu mungkin mereka berbeda pendapat tentang jazm, tentang rofa, tentang fa'il. Mungkin mereka berbeda, tapi kalau udah Al-Qur'an mereka sepakat, oh ya ini fa'il, oh ya ini maf'ul gitu. Mereka nggak ada yang berbeda pendapat gitu. Yang paling benar ya. Karena memang udah Al-Qur'an udah yang paling pasti gitu. Seperti itu. Termasuk dalam ilmu tajwid bahkan sedikit yang berbeda pendapat. Seperti itu ya. Taib, kelas ya. Siap. Kemudian insyaallah itu aja ya, yaitu mat wajib, kemudian mim ya, tadi mim agak didengungkan, kemudian ain ya. Sudah, insyaallah itu aja. Taib, fadal dari Pak Hidayat. Ulaika ala hudam min
ربهم وأولئك هم المفلحون. Insyaallah, barakallahu fiik. Bagus semuanya. Terus berikutnya. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Bagus, cuman tinggal alanya tadi agak Ala. kurang panjang dikit. Ala hudam. ألا Hmm. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik, insyaallah. Kalau dari segi makhrajnya udah bagus, Pak. Tinggal la-nya agak dipanjangin dikit ya. La-nya Oh iya. dua-duanya agak dipanjangin. Mat wajib, betul. Mat wajib. Baik, kemudian berikutnya Pak Hadi, Fadhal. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Insyaallah, barakallahu fiik. Terus Pak Eka. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Insyaallah. La-nya udah bagus, lam yang kedua juga bagus. Mat wajibnya juga udah bagus. Nah, tinggal a-nya saja ini. Nah, ulaika ala coba. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Baik. Coba kalau huruf hamzahnya bagaimana, Pak? A coba. A. A. Kalau A. gitu. Baik. Kerasa bedanya gitu? Oh, kerasa ya. Enggak apa-apa kalau memang udah kerasa. Insyaallah lama-kelamaan bisa dilatih ya. Baik, alhamdulillah, insyaallah itu saja untuk hari ini ya, ayat yang keempat dan yang kelima. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita tutup, coba kita baca bareng-bareng dulu terakhir ayat yang keempat dan yang kelima sebagai kesimpulan ya dari pertemuan kali ini. Baik, kita baca bareng-bareng. Wahid, itsnain, tsalatsa. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah sudah lebih bagus. Semoga kita dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam hamba-hambanya yang selalu menjaga Al-Quran. Semoga Allah SWT memasukkan kita semuanya ke dalam surga firdausnya tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tanya boleh? Ya, gimana? Minta formulanya untuk yang melatih makhraj Ustaz. Untuk Yang formula maksudnya susunannya kayak yang i u itu gimana untuk yang melatih makhrajnya dulu Ustaz? Oh gitu. Sebenarnya kalau itu ada kitabnya, tapi itu udah Oh, ada kitabnya. di apa namanya, di Pondok Ana dulu. Iya, cuman kalau apa namanya dari e-book atau dari internet, anakku belum tahu tuh yang ada. Nanti insya Allah coba anak carikan kalau ada yang sama lah istilahnya. Kalau Jual umum. nah itu makanya kayaknya enggak. Di Pondok Ana dulu itu fotokopian dari apa namanya dari pondok, ya wis di fotokopi bareng-bareng gitu aja, enggak apa namanya enggak kitab aslinya gitu, jadi kurang tahu. Insya Allah nanti Ana coba hubungi teman Ana yang dari pondok, kayaknya masih punya apa enggak nanti. Tapi seperti ini ya. Tapi insya Allah apa kayak A, I, U atau apa namanya ya yang apa namanya mempelajari makhorijul huruf dari segala bentuk harokat itu sebenarnya bisa di apa ya dipelajari sendiri juga, nggak apa-apa, bisa sendiri. Jadi pokoknya intinya poinnya pedomannya adalah semua kemungkinan harokat, semua kemungkinan itu sama.
baik itu harokatnya fathah, kasroh, dhammah, sukun, tempat keluarnya tetap sama, nggak mungkin bisa berbeda. Kayak ketika fathah dan ketika dhammah ya tetap di situ, tetap tempat keluarnya. Jadi kuncinya adalah berusaha konsisten dalam pengucapan. Contohnya paling itu tuh adalah huruf ko, coba ya. Ko ketika fathah di belakang ko. Tapi ketika kasroh, nah ini kan agak berubah kayak jadi kaf jadinya kan. Koki, nah kan jadi kaf jadi itu. Berarti kalau pas kasroh ya berarti harus tetap kof juga sama. Nah, jadi berubah berusaha konsisten dari itu. Koki, nah berarti sama. Bak, seperti itu ya. Bisa dibuat latihan sendiri. Ada formulanya kan yang tinggal baca aja. Ya. Kalau insya Allah kalau formula cuman hanya penulisan babi buba begitu aja ya sampai ya itu insya Allah bisa Anda tuliskan nanti. Insya Allah Anda tuliskan itu nggak apa-apa nanti. Kalau bahasa kita kan nggak seperti itu kan kalau lagi capek itu. Nah iya beda lagi tuh. Kalau lagi capek longgar gitu. Ya nggak apa-apa karena memang kan kata Rasulullah itu sa'ah wa sa'ah. Jadi kadang memang iman seseorang tuh kadang naik turun juga. Para sahabatnya dulu juga tanya kepada Nabi, wahai Nabi, kok kami itu kalau misalkan sama jenengan kok semangat banget wahai Nabi, kok untuk imannya makin meningkat, tapi kok pas udah ketemu keluarga, ketemu anak kok udah kendor lagi wahai Nabi. Kata Nabi sa'ah wa sa'ah. Ya, kadang memang ada waktunya meningkat, kadang waktunya untuk menurun. Jadi ya wajar manusia seperti itu. Tapi ya seorang muslim tuh yang selalu berusaha konsisten, berusaha istiqomah adalah yang memanfaatkan waktu futurnya tadi tuh, malasnya tadi tuh dimanfaatkan dengan yang yang masih dalam koridor taatan gitu ya. Jadi misalkan pas lagi lemes, lagi futur, nggak pengen baca Al-Quran, berarti baca yang lain, tapi yang tetap bermanfaat. Gitu. Ya, seperti itu. Itu aja nggih? Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.